Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Giani dari kelompok 1. Dan saya Syarifah Mauridah. Dan saya Taufik Akbar. Di sini kami akan membahas tentang anggaran produksi dan anggaran penjualan. Mari simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan membahas anggaran penjualan atau sales budget, yang dimana mempunyai definisi, yaitu rencana yang tertulis dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu, menurut Muhammad Nakarin. Ada juga yang berpendapat rencana pendapatan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, menurut Darsono dan Ari Purwanti. Dan ada juga yang berpendapat anggaran penjualan itu ialah budget yang direncanakan secara lebih terperinci penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu. Lanjut masuk ke dalam tujuan anggaran penjualan. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Dan yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Lanjut, kita akan masuk ke dalam fungsi anggaran penjualan, yang dimana yang pertama sebagai dasar perencanaan alas kegiatan perusahaan pada umumnya. Lalu sebagai alat koordinasi dan pengarahan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Yang ketiga sebagai alat pengorganisasian. Dan yang keempat, anggaran penjualan itu sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Baiklah, masuk ke dalam kegunaan penyusunan anggaran penjualan, yang dimana kegunaan dari penyusunan anggaran penjualan ini adalah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi dan anggaran biaya penjualan atau biaya distribusi produk, bahkan dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran laba rugi. Lanjut, kita akan membahas tentang peramalan anggaran penjualan. Peramalan anggaran penjualan adalah teknik proyeksi tentang permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu pula. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pembuatan forecast atau penjualan. 1. Sifat produk yang kita jual. Yang kedua, metode distribusi yang dipakai, langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, besarnya perusahaan dibanding pesaing-pesaing kita, tingkat persaingan yang dihadapi, dan data historis yang tersedia. Selanjutnya, dampak peramalan anggaran. Yang pertama, kebijakan dalam perencanaan produksi. Yang kedua, kebijaksanaan persediaan barang jadi. Yang ketiga, kebijaksanaan tentang investasi dalam aktiva tetap. Selanjutnya, metode peramalan. Metode peramalan kualitatif. Forecast berdasarkan pendapatan judgment method digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Yang kedua, metode peramalan kuantitatif atau statistik method. Peramatan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Yang ketiga, metode peramalan metode khusus. Metode khusus ini adalah cara khusus untuk meramalkan penjualan dengan menggunakan analisis market share, analisis produk line, dan analisis penggunaan akhir. Yang ketiga, anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencakup rencana mengenal jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas, dan waktu kapan produksi akan dilakukan. Selanjutnya, anggaran produksi adalah alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian yang penting.
Anggaran produksi sendiri merupakan penjabaran rencana pemasaran ke dalam kegiatan produksi yang konsisten dengan kebijakan manajerial dan sesuai batasan yang berlaku. Terima kasih. Selanjutnya kegunaan umum dan kegunaan khusus. Kegunaan umum itu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengordinasian kerja. Nah, kalau kegunaan khusus, budget produksi berguna sebagai dasar penyusunan budget biaya produksi tersebut dan biaya administrasi. Selanjutnya ada penyusunan teknik. Nah, langkah praktis menyusun anggaran produksi yaitu yang pertama ada langkah umum, yaitu kita menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar untuk menentukan suatu fisik dari barang yang akan dihasilkan untuk menentukan standar penggunaan sumber daya. Selanjutnya menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Nah, menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi tersebut. Faktor tersebut yang pertama, anggaran penjualan bahan baku dan modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Yang kedua ada kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia. Kemudian juga ada tenaga buruhnya. Nah, selanjutnya ada kebijakan yang dimana kebijakan yang menganut atau mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan yang dibiarkan untuk mengembang. Nah, kebijakan yang mengutamakan pengendalian atau pengembangan tingkat persediaan barang, di sini pengembangan jumlah unit yang diproduksikan dibiarkan untuk berfluktuasi, tetapi tingkat persediaan diusahakan stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada kebijakan yang merupakan kombinasi, di mana tingkat produksi ini maupun tingkat persediaan berfluktuasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.